Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan? Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu bersemangat di dalam menjalani hidup ini. Tanpa terasa, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus tahun 2020. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan September. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 2 ayat 1 sampai 11. Di mana kita akan merenungkannya di dalam tema Tuhan tidak membedakan. Jika kita perhatikan di dalam Roma 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita perhatikan ayat 9 dan 10, di sana dikatakan penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Jadi orang yang berbuat jahat akan mendapat penderitaan dan kesesakan. Dan ayat 10 dikatakan kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Tetapi di ayat 11 dikatakan sebab Allah tidak memandang bulu. Jika kita perhatikan ayat 9 dan 10, seakan-akan di sana Allah membedakan antara orang yang jahat dan orang yang baik. Tetapi di ayat 11 dikatakan sebab Allah tidak memandang bulu. Lalu di mana ini penjelasannya? Mari kita akan mencari tahu apa yang dimaksud sebab Allah tidak memandang bulu. Tetapi di dalam ayat 9 dan 10 di sana jelas-jelas orang jahat menderita, orang baik mendapat kemuliaan. Mengapa bisa demikian? Sebenarnya yang suka membeda-bedakan itu manusia. Mari kita perhatikan gambar di belakang saya. Untuk makan pun orang membeda-bedakan. Makan di sini atau makan di tempat yang bagus. Bahkan naik sepeda pun dibeda-bedakan. Sepeda yang bagus atau sepeda yang tidak bagus. Bahkan ketika naik mobil pun dibedakan antara mobil yang mewah dan tidak mewah. Jadi sifat manusia adalah membeda-bedakan. Tetapi tidak demikian dengan sifat Allah. Allah tidak pernah membeda-bedakan manusia. Tetapi mengapa ayat 9 dan 10 di sana jelas orang jahat akan menderita, orang baik akan mendapat kemuliaan. Mengapa bisa demikian? Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan berarti Allah membeda-bedakan. Kasih Allah dicurahkan kepada manusia, dicurahkan kepada semua orang. Baik yang baik, baik yang jahat, semuanya diberi kasih Allah, semuanya diberikan. Tetapi pertanyaannya mengapa orang jahat mendapat penderitaan dan kesesakan, dan orang baik mendapat kemuliaan dan kehormatan. Mengapa? Ceritanya begini, saudara. Ketika orang dekat dengan Allah, dia menjadi orang yang baik, maka dia akan memiliki hati yang tenang, pikiran yang terang, wajah penuh sukacita, sehingga sikapnya menyenangkan. Orang seperti ini akan cepat mendapat pertolongan. Tetapi orang yang jahat, jauh dari Tuhan, akan mempunyai kebalikannya. Ketika orang tadi yang dekat dengan Tuhan memiliki hati yang tenang, maka orang yang jauh dari Tuhan memiliki hati yang terus panas. Orang yang dekat dengan Tuhan punya pikiran yang terang, orang yang jauh dari Tuhan punya pikiran yang gelap. Orang yang dekat dengan Tuhan penuh sukacita, orang yang jauh dari Tuhan tidak punya sukacita. Orang semacam ini tidak cepat menemukan pertolongan. Mengapa bisa begitu?
Mari saudara kita perhatikan, pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian suatu saat mencari kacamata dalam keadaan yang hatinya ini terburu-buru mencari kacamata, di mana-mana dicari tidak ada. Lalu temannya berkata, coba tenang. Duduk tenang, minum air putih, tenangkan dirimu. Setelah tenang, coba kacamatamu di mana? Ternyata kacamatanya dipakai tetapi di atas kepala. Baru ketemu, oh ternyata kacamataku ada di sini dari tadi. Mengapa tidak ketemu? Karena hatinya tidak tenang. Demikian pula mengapa orang yang baik, orang yang dekat dengan Tuhan cepat mendapat pertolongan. Mengapa? Sebab ketika Tuhan memberi pertolongan, dia akan cepat melihat bahwa ini pertolongan Tuhan. Tetapi orang yang jauh dari Tuhan dan menjadi orang yang jahat, pertolongan sudah di depannya tetapi dia tidak tahu, tidak mengerti kalau itu pertolongan Tuhan. Dia cari ke sana kemari tidak nemu. Itu mengapa orang yang jahat mendapat penderitaan dan kesesakan karena tidak mendapat pertolongan, tetapi orang yang berbuat baik mendapat kemuliaan dan kehormatan dan damai sejahtera karena dia cepat mendapat pertolongan. Oleh karena itu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dekat kepada Tuhan. Supaya kita cepat melihat bahwa pertolongan itu ternyata ada di depanku. Pertolongan itu ternyata tidak jauh. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dekat kepada Dia. Dan selalu memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur jika Engkau telah menyertai kami, memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Dan jika saat ini Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa kami harus selalu dekat kepada Engkau, tolonglah kami. Supaya kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang selalu memandang kepada Engkau dan percaya kepada kuasa-Mu. Sertai kami Tuhan, dan tolonglah kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.